Halo teman-teman, selamat sore dari Jakarta Pusat. Hari ini gue bakal menjalankan sebuah trip seperti biasa sih ke Surabaya, nggak jauh-jauh ya. Naik sebuah bis yang udah lama banget pengen gue coba, yaitu Harapan Jaya Super Luxury. Dan ini kantor perwakilannya itu, tempat gue naik nanti itu strategis banget, yaitu di Grogol, deket sama Mall Citraland, Taman Anggrek, Central Park, yang mana nggak banyak bus premium ya setahu gua berangkatnya tuh dari Grogol. So buat kalian yang penasaran busnya kayak gimana dan bagaimana pengalaman gua hari ini naik bus Harapan Jaya Super Luxury, stay tune terus di videonya, oke? Sip, bisa mas. Nah, tiketnya udah ditukar. Ini nggak ada pemeriksaan KTP sama sekali teman-teman. Jadi kita bisa langsung tukerin aja tiketnya. Harga tiketnya 470.000 untuk kelas Super Luxury dari Jakarta ke Surabaya. Dan di balik ini ada kupon makan. Di sini sih tulisannya ada makan malam dan snack pagi ya tulisannya. Tapi kupon snack pagi ini nanti diambil sama kru. Kayaknya sih sekarang tuh udah diganti dalam bentuk snack kotakan yang dibagikan di atas bis. Ya teman-teman, ini aku udah di agennya bus Sinar Jaya yang lokasinya tuh ada tepat di seberang halte Transjakarta Jelambar. Nah, dia ada di sini teman-teman. Dan agena Harapan Jaya ini jadi satu sama agena bus Nusantara. Waduh, ini dulu pemain lama raksasa tapi udah mulai redup ya, Nusantara. Bahkan dulu Nusantara ini sampai punya karoseri sendiri, kerjasama dengan karoseri Gemilang dari Malaysia, bikin joint venture namanya Nusantara Gemilang. Wah, klasik banget ya busnya, masih pakai Jetbus 2 nih. Pak, siomay dong Pak. Siap. Dua piring itu gratis. Plastik aja. Porsi berapa Pak? Pakai telur Pakai telur boleh? 15. 15, oke. Tapi yang gede ada Pak, 100.000 kembalian. Ada. Aman ya? Ini apa aja? Minta kol 1, sisanya siomay aja. Ya, kalau di agen bus pasti ada siomay nih. Di mana aja pasti ada. Masih ada ya. Ini pakai ini enggak? Boleh? Ini atas yang tajamnya di atas. Siap. Ya Pak, maaf. Nah tadi gue baru beli siomay tuh. Nah kenapa kalau di agen bus tuh pasti ada siomay yang jualan ya? Selain siomay di sini juga ada mie ayam di sebelah sana, dan di situ juga ada warung nasi tuh. Kalau kalian mau jajanan juga kalian bisa beli di Alfamart sini guys, deket. Dan di sini ada bus Nusantara dengan bodi Jetbus 2. Ini HS 245. Kalau tadi aku googling sih, ini tuh pakai Mercedes O500R. Klasik banget teman-teman. Wah ternyata Semeru Transindo juga lewat sini ya, baru tahu. Belakangan dapat kritikan banyak nih kata servisnya. Kenapa ya? Cakep ya teman-teman. Ini dari Jakarta ke Semarang dan ke Jogja. Sleeper.
Dream Coach lagi. Wah, enak banget. Ngambil penumpangnya di mana ya? Oh, di SPBU sini dia ngambil penumpangnya. Di depannya SPBU sini dia ngambil penumpang tuh kayaknya. Nah, ini Nusantara S245 diberangkatin nih. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama bapak drivernya, dan bapak drivernya baik juga loh. Cerita-cerita soal Nusantara lah. Gimana dulu tuh gua gila kagum banget ngeliat bus Nusantara ini, tapi sekarang agak redup ya, sayang. Wah, berangkat ke Kudus. Pukul 17.38 bus kita udah terlambat 38 menit dari jadwal. Jadi gue putusin untuk beli ransum dulu buat kru, biar krunya juga happy ya. Sebenarnya pengen ke toilet sih, cuman nih toiletnya ngantri, toilet Alfamart. Ya udahlah, kita tunggu aja. Nah, ini gue baru kelar buang air besar. Ini udah masuk bus Harapan Jaya yang sleeper pakai bodi Tentrem Avante H9 Priority. Ini sekarang jam 6:01 menit. Jadi bus gue pun terlambat masuk tuh karena lagi macet banget jalan tolnya dari Tangerang. Karena bus yang akan gue naik itu startnya dari Bitung Tangerang, dan dari gue liat map itu macet banget antara Bitung sampai di Puri Indah, teman-teman. Dan ini akhirnya busnya diberangkatkan dari kantor perwakilan di Grogol. Tapi ini ternyata gue salah sebut ya. Tadi Avante H9 Priority. Yang benar ini Avante H7 Priority, teman-teman. Wah, nyaman banget tuh kayaknya. Bisa sampai reba banget tuh. Kawan-kawan kita harus coba sih sleeper ini. Gue belum pernah soalnya naik sleepernya Avante. Wah, jam 18.23 akhirnya bus yang gue tumpangi datang juga nih di kantor perwakilan Harapan Jaya di Grogol. Lumayan juga ya terlambatnya ya, sekitar 1 jam 23 menit nih. Ya dimaklumi sih sebenarnya karena lumayan macet jalan tolnya. mari masuk. Pak, supply buat jalan. Buat siapa? Itu apa? Pak kru. Makanya ada. Yuk. Tadi sama aja. Nah, kita masuk, teman. Jujur hal pertama yang gue rasain waktu naik ke bus ini adalah AC-nya nggak terlalu dingin nih. Apa ya kira-kira ya? Di gue duduk di sini. Gitu duduk, ini udah ada tisu, ada aqua botol, sama ada gelas buat seduh minuman nih. Isinya apa nih? Ada Cafino, ini kopi instan gitu. Terus ada permen. Terus ada apa? Gula. Terus juga ada teh Tongji. Wih, teh Tongjinya gambar bus super luxury-nya Harapan Jaya nih, keren banget ya. Terus juga ada, ada permen lagi. Jadi permennya dapat 2, teman-teman. Terus ini kita dikasih bantal kayak gini, gambarnya kuda. Kocak juga ya muka kudanya ya. Empuk nih bantalnya, tapi kayak nggak cocok jadi bantal buat kepala ya. Terus ada selimut handuk gini, dan ini gede banget selimutnya. Lihat deh, dilipat-lipat kayak gini aja setebal ini loh selimutnya. Yang membedakan dengan bangku di barisan belakangnya adalah ini. Di bangku yang depan ini kita dapatnya cuma leg rest Ottoman gini aja, nggak dapat double leg rest. Dan ini ada footrest juga guys. Kita juga bisa naruh sepatu atau sandal di sana. Tinggi gue 168 cm dan ini masih banyak banget sisa ruangan kakinya. Jadi ini aman banget nih buat orang yang tinggi.
Nah, keuntungan buat penumpang yang duduk paling depan adalah ini guys. Kita bisa naruh barang dengan leluasa. Bisa juga kita taruh di bawah kaki kita karena nggak ada leg rest-nya. Tapi ini berbagi ya guys sama orang sebelah. Kalau orang sebelah di atas juga ya kasih space juga lah buat dia. Selain itu untuk penumpang yang paling depan kita juga bisa naruh barang juga nih di dashboard sini. Dan ini ada cup holder juga buat kita naruh gelas atau bisa juga untuk naruh botol. Ada 2 guys. Mantap kan? Nah ini lover AC juga banyak nih. Di sini ada 2, di atas kepala kita ada 2, lalu di atas kepala kita agak samping dikit juga ada 2. Tapi gue saranin yang 2 ini kita arahin untuk penumpang yang tengah aja. Soalnya kasihan, penumpang tengah tuh nggak dapat lover AC sama sekali. Pukul 18.39 ini kita diberangkatkan dari kantor perwakilan Harapan Jaya yang berada di Grogol. Gua nggak kebayang ini jam segini kita akan melewati tol dalam kota. Ini pasti nanti bakal macet banget sih. Sekarang kita coba layar TV-nya. Ternyata nggak bisa dipencet, error semua nih. Ya sayang sekali teman-teman, ternyata layar TV entertainmentnya nggak bisa dipakai. Padahal ini ada colokan untuk colok headset untuk dengerin suaranya dan ada colokan untuk ke USB nih. Aduh sayang banget ya. Kita cek lantai bawah dulu. Di lantai bawah ini cuma ada 3 ruangan, yaitu ruangan untuk driver beristirahat. Dan ini kita lihat toiletnya dulu sekarang. Toiletnya cukup bersih, model toilet duduk gitu. Di sini ada tempat untuk airnya. Lalu di atas ini ada saklar untuk mematikan lampu. Jadi kalau udah selesai bisa dimatikan lampunya. Dan ingat teman-teman, di sini toilet hanya untuk buang air kecil saja dan hanya boleh dipakai saat bus sedang berjalan ya, tidak sedang berhenti. Lalu di sini ruangan kiri merupakan smoking area, di mana ini spesial banget nih smoking areanya. Smoking areanya itu teman-teman, kita nyalain dulu lampunya. Nah, mumpung bahas lampu, ini di sebelahnya ini ada saklar untuk exhaust. Jadi kalau kita merokok jangan lupa kita nyalakan exhaustnya. Nah ini yang spesial teman-teman, bangkunya itu kursi pijet loh. Dan ini bangkunya bahkan lebih gede dari bangku jumbo seat kita untuk penumpang di atas sana. Ini remote untuk menyalakan, dan nanti kalau kita nyalain itu ada pijet di bagian leher dan badannya. Tapi kalau kalian nggak ngerokok mau pakai ini juga bisa kok. Dan ini tiba-tiba lampu di bagian atas dinyalain. Dan ini gue lagi makan siomay karena lapar teman-teman. Ternyata ini kita diminta oleh kru untuk memilih makanan nanti waktu servis makan. Dulu kalau nggak salah bentuk servis makannya ini masih prasmanan nanti di rumah makan Taman Sari. Tapi ternyata sekarang udah milih menu gitu guys. Jujur gue agak lupa ya menu makanannya apa aja. Tapi gue di sini milih nasi sama soto ayam. Soalnya badan agak gak enak gitu, jadi gue pengen makan yang hangat-hangat gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, tiketnya itu disisain yang makan malam aja, sedangkan yang snack udah disobek. Soalnya sebentar lagi kita bakal dibagiin snack yang kotakan gitu, makanya disobek. Jadi kita nggak akan ada lagi berhenti rest untuk servis snack pagi gitu, digantiin sama kotakan ini. Nah ini isi snacknya. Yang pertama ada biskuit, terus ada Nexstar coklat, terus juga ada permen lagi 2 bungkus. Terus ini relaksa, ini beda nih sama permen yang tadi. Dan yang terakhir ada roti tawar isi dan dapat aqua gelas lagi gitu teman-teman. 1 jam setelah bus diberangkatkan dari kantor perwakilan di Grogol, kita masih stuck di Semanggi nih. Waduh. Ini padahal jarak dari kantor perwakilan di Grogol sampai di Semanggi ini itu baru sekitar 7-8 kiloan. Berarti ini bus cuma melaju dalam kecepatan rata-rata sekitar 8 km per jam teman-teman. Parah banget sih ini macetnya. Ya inilah resiko bus kalau berangkatnya itu dari tengah-tengah kota, bukan dari pinggiran kayak Pondok Pinang atau Pulau Gebang. Nyaris beberapa menit lagi
ini genep nih 2 jam kita butuh waktu untuk jalan dari Grogol ke Pulau Gebang. Padahal seharusnya bus ini tuh dijadwalkan berangkat dari Terminal Pulau Gebang itu sekitar jam 6 atau setengah 7 gitu kalau nggak salah. Jadi ini bus dari Pulau Gebang juga udah telat sekitar 2 jam teman-teman. Oh ya, Terminal Pulau Gebang ini merupakan atau konon katanya merupakan terminal terbesar di Asia Tenggara. Tapi jujur gue baru pernah explore terminal ini tuh yang terminal antar kotanya aja, dan sebenarnya nggak sebesar itu sih untuk yang bagian keberangkatan bus antar kota antar provinsinya. Ini cuma sekelilingan ini aja nih guys sebenarnya. Nah, di depan kita itu ada bus Indoren dengan tujuan ke Solo. Dia dijadwalkan masuk Pulau Gebang itu bukan masuk tapi berangkat dari Pulau Gebang jam 8.15. Nah busnya juga telat tuh, telat sekitar 15 menit lah. Tapi kok itu ada Indoren juga ya? Ada 2. Seharusnya ke Yogyakarta itu jam setengah 7 malam. Atau ini jangan-jangan ini bus tambahan ya, karena ini kan memang lagi high season, di hari libur Isra Miraj dan pemilu. Nah, saking penuhnya parkiran bus ya, bus kita akhirnya berhentinya di sini. Makanya itu guys, sebenarnya Pulau Gebang tuh nggak segede itu sebenarnya untuk yang keberangkatan luar kota. Nah, ini lewat bus Mawar yang ke Surabaya. Tapi tadi bus Mawar ada juga loh lewat di depan Harapan Jaya Grogol tuh sekitar jam 6-an ya kalau nggak salah. Apakah telat juga nih? Pukul 20:37 kita diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Berarti udah terlambat sekitar 2 jam dari jadwal. Untung aja ya tadi kita udah sempet beli siomay buat ganjel perut, jadinya nggak terlalu lapar lagi sekarang. Itulah pentingnya teman-teman, kalau bus kalian berangkatnya sore jam nanggung, ada baiknya isi perut dulu atau bawa ganjelan. Atau bisa konsumsi snack yang kalian terima di atas bus. Cuman kali ini gua agak kurang suka sama snacknya. Nah ini setelah dari Pulau Gebang langsung bablas, gak naikin penumpang lagi dari Bekasi atau Cikarang. Mantap. Langsung menuju ke rumah makan. Wih, penumpang sebelah gue nih udah katam nih kayaknya naik Harapan Jaya nih beberapa kali. Soalnya udah siapin flash disk lu buat nonton. Kreatif banget ya. Gue juga gak kepikiran loh waktu lihat USB portnya tadi. Sedangkan TV layar entertainment gue ya gitu deh kondisinya. Semoga ada perbaikan ya ke depannya. Setelah tidur bentar karena gak tahu tiba-tiba kepala sakit kayak mabuk gitu, kebanyakan ngeliat HP di atas bis, akhirnya kita tiba di rumah makan Taman Sari di kilometer 102. Ini sekarang jam 10:14 menit. Kondisi malam itu ramai banget, banyak bis yang berhenti ngeres di sini. Memang rest area ini tuh lumayan populer ya, lumayan favorit lah untuk pemberhentian bis, apalagi bus pariwisata. Di sini juga ada restoran Taman Lestari ya, selain restoran Taman Sari. Nah, untuk bis gua nanti berhentinya di restoran Taman Sari. Dan menurut gua rest area KM 102 ini pas banget buat jadi tempat untuk servis makan malam. Terutama untuk bis-bis yang berangkatnya itu sekitar jam 6, karena gak kemalaman gitu makannya. Kayak ini aja kita udah telat-telatan, macet-macetan. Jam makan malam kita masih di sekitar jam 10 malam. Kalau nggak macet, mungkin kita nyampe di sini tuh sekitar jam 8-an teman-teman. Bandingin kalau kita harus berhenti makan misalnya di Taman Selera, Cikamurang, kayak 27 Trans, Sinar Jaya dan yang lainnya, mungkin kita baru makan sekitar 1 jam lagi. Apalagi kalau Agramas, makan di Batang, di Gendilmas, itu mungkin jam berapa ya? Mungkin, gue jadi salfok nih. Ada bus itu lumayan rare di Indonesia ya. Bus Nusantara pakai sasisman
dan bodinya karoseri Nusantara Gemilang. Keren sih tadi tuh. Dan ini bus Harapan Jaya lumayan banyak di hari ini. Memang Taman Sari ini markasnya Harapan Jaya lah. Ini aja udah ada double decker, ada 3 kayaknya Pak 4. Terus ada shoot kelas 17 priority tadi 1 yang berangkat bareng kita di Grogol. Rame ya? Nah, setelah penumpang turun akhirnya kita sempat review dikit lah ya soal busnya. Jadi bus ini tuh konfigurasi bangkunya 21 dengan total kapasitas cuma 24 orang. Ini konfigurasi bangku yang di belakang-belakang, bukan yang depan, itu memakai double leg rest seperti ini. Dan untuk kursi yang paling depan itu 3 kursi terpisah, single seat semua, dan menggunakan leg rest model Ottoman. Di bagian armrestnya tersedia port USB untuk ngecas dan juga ada colokan listrik biasa. Tapi ini nggak boleh untuk ngecas powerbank dan laptop ya guys, hanya untuk HP aja. Dan ini kita sekarang jalan dulu untuk servis makan teman-teman. Ramai banget ya Harapan Jaya. Mana Harapan Jaya? Karena emang mostly semua Harapan Jaya itu di rumah makan Taman Sari ini di kilometer 1 untuk servis makan. Seperti biasa sebelum servis makan kita tunaikan dulu buang air besar supaya bisa makan dan lebih enak gitu perutnya. Selesai buang air, ini kita servis makan langsung. Kayaknya sih di sebelah kiri nih, nah tulisannya Super Luxury. Ya, kayaknya di sini. Nah dulu di sebelah kanan sana gue pernah servis makan waktu naik bus Inatras. Nanti linknya gue taruh di pojok kanan atas. Kayak gimana rasanya, oke? Ternyata hari itu kita servis makannya di tempatnya Kudu Harta double decker. Atau kenapa ya? Mungkin karena tadi masih berantakan tuh di sana, banyak piring kotor. Udah selesai makan teman-teman, dan ini gue duduk di samping bus yang gue naikin. Overall tadi makannya lumayan enak. Jadi sistemnya kalau super luxury atau double decker itu kita milih makan dulu di bus tadi. Krunya sempat nanyain kita mau makan apa dan kita nanti turun di mana. Unfortunately sayangnya gue nggak bisa turun di Sidoarjo. Nah, nggak tahu kenapa nggak bisa request turun di exit tol Sidoarjo. Jadinya nanti tuh gue bakal turunnya di Medaeng dan lanjut naik Grab ya ke Sidoarjo. Oke, untuk servis makan di Rumah Makan Taman Sari itu sebenarnya enak menunya. Di pesannya soto ayam, terus dapat tempe mendoan, dapat telur asin. Minumannya itu teh manis anget sebenarnya. Cuma entah kenapa gua nggak pernah nyaman kalau makan di Rumah Makan Taman Sari itu. Kesannya kayak agak kotor gitu restoran. Di meja tempat gue duduk itu di bawahnya banyak banget kayak serpian makanan yang kayaknya udah lama jatuh dan yang dibersihin, soalnya dikerubungin banyak banget semut gitu. Terus piring-piring kotor juga ditaruh di lantai. Terus tadi gue juga sempat nyasar ke section tempat makan yang lain, itu juga ternyata gak diberesin gitu piring kotornya kan. Ya itulah, gak pernah nyaman sih atau kenapa kalau makan di Taman Sari. Semoga kedepannya manajemen Taman Sari berbenah ya, soalnya kan bus-bus nih udah pada keren-keren, masa rumah makannya nggak udah benar jadi keren juga gitu. Dan ini seperti biasa, Rumah Makan Taman Sari itu markasnya Harapan Jaya. Tadi waktu gue nyampe itu Harapan Jayanya tuh jauh lebih banyak lagi. Ini sisa 1, 2, ada 3 di situ. Sebelahnya di situ. Sama shoot class yang tadi berangkat sebelum bus gua berangkat dari Grogol. Tadi jauh lebih banyak sih, dan ini udah gue pikir. Di belakang masih ada kayak? Gua gak lupa. Oh, di belakang masih ada nih belakang. Ada double decker dan ada 2 double decker di belakang. Nah, yang unik dari unit Super Luxury D1 yang kita naik ini tentunya adalah spion ya teman-teman tuh. Spionnya dia pakai kamera dan driver itu ngelihatnya dari layar yang ada di samping sini. Gue zoom dikit ya.
kayaknya ya kalau gua nggak salah cuman bis ini doang yang jalan reguler, bukan pariwisata, dan pakai spion kamera kayak gini. Keren sih. Walaupun spion utamanya pakai kamera, tapi di sisi driver itu masih ada spion kecil untuk membantu driver ngeliat lebih pasti gitu kalau jalan mundur atau ngeliat blind spot. Nah kayak gitu. Masih ada. Ini nggak sepenuhnya pakai spion elektrik sebenarnya. Oh, spion elektrik ya, spion kamera nih. Jadi bingung istilahnya apa. Pukul 23.13 diberangkatkan lagi dari rest area kilometer 102. Dan di kanan kita ini terparkir bis Rasa Sayang. Ini pengen banget nih naik bis ini nih, karena bis ini rutenya tuh dari Jakarta ke Bima. Bima tuh di Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Dan ini gue tiba-tiba ada kerjaan, jadi nyalain laptop bentar guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya. Harusnya ini udah gak ada berhenti untuk servis-servis lagi nih. Nah, pas gue upload video short sama reelsnya ini di TikTok dan Instagram dan YouTube, kok kayaknya banyak yang komen ya kalau Harapan Jaya itu jalannya pelan. Katanya bisa speed 70-80 doang. Tapi kalau gue di sini sih pas malam ini ya, rasanya nggak sepelan itu sih. Kayaknya masih ada lah 90-100 tuh masih dapat gitu. Kalau pengalaman kalian gimana teman-teman? Emang bener Harapan Jaya itu sepelan itu ya? Jam 3.16 pagi terbangun karena bus ini exit tol di Weleri, tepat nggak jauh dari jembatan Kalikuto. Nah ini jembatan Kalikutonya masih kelihatan kalau kita exit tol di Weleri guys. Jadi Harapan Jaya ini exit tol di sini karena mau antar kiriman paket, karena PO Harapan Jaya ini adalah salah satu PO bus yang kiriman paketnya lumayan kenceng guys. Makanya dia berani bawa armada UHD yang penumpangnya cuma 24 tapi punya bagasi yang luas, karena bagasi ini juga dimanfaatkan untuk ngirim-ngirim paket gitu. Ini bisa jadi plus bisa jadi minus sih, karena lumayan jauh loh keluar dari exit tol Weleri ini sampai ke titik pengantaran paketnya di rumah makan Sari Rasa di Weleri. Dan kayaknya hampir semua armada Harapan Jaya itu pasti berhenti di sini ya. Mungkin Sud Class ya enggak, karena kecil juga bagasinya Sud Class. Kayaknya nggak bisa juga kalau bawa paket ya. Nggak butuh waktu lama, jam 3.29 menit ini sudah diberangkatkan lagi untuk kembali masuk ke tol lewat gerbang tol Weleri. Tapi sebelumnya biasanya nanti bakal isi solar lagi nih di salah satu SPBU yang kecil. Tapi bus Harapan Jaya sama Gunung Harta itu biasanya suka berhenti di sana untuk isi solar. Nah ini di SPBU-nya. Kalau di Google Map tuh namanya SPBU Sari Pandan Weleri.
Kalau kalian lihat di foto-foto Google Map tuh banyak tuh bus Harapan Jaya sama bus Gunung Harta. Yang biasa mereka udah terkenal suka berhenti di sini untuk isi solar dulu. Dan ini aja udah ada 2 bus double decker Harapan Jaya nih. Loh, itu double decker depan kita kenapa malah belok kanan? Balik ke arah Kendal lagi ya? Seharusnya kita belok kiri ini itu udah langsung masuk ke gerbang tol Woleri harusnya. Dan itu kita lihat double decker satu lagi juga masih berhenti. Kenapa nggak langsung jalan ya? Pukul 3.43 selesai nambah solar. Ini berangkat lagi dari SPBU Saripandan Woleri. Dan kita juga ikut-ikutan belok kanan loh. Ternyata setelah mendengar percakapan kru di kabin driver yang ada di bawah, persis di bawah gua, itu ada laka di kilometer 400 tol Batang arah Semarang antara bus dan truk. Dan waktu gua cek di Twitter memang ternyata beneran. Dan cek lagi di Maps ternyata iya, macetnya lumayan panjang. Makanya ini full Pantura sampai ke Kaliwungu. Di satu sisi kok gue gak kesel ya, malah excited gitu guys. Karena jujur setiap kali ngetrip tuh selalu full Trans Jawa dan bosen gitu, cuman jalan tol aja pemandangannya. Nah ini lewat Pantura gini itu kayak membangkitkan memori masa kecil gua dulu waktu naik Kramat Jati. Ya kayak gini lah suasananya, tengah malam di jalanan kota yang kosong dan biasanya banyak bus malam yang balap-balapan. Aduh, seru banget sih. Sayangnya ini bus malamnya nggak ada, kita beradunya sama truk guys. Tapi tetap seru sih, ini kayak bener-bener memori masa kecil banget gitu bisa lewat Pantura. Bahkan gue udah lupa loh terakhir kali lewat kota Kendal ini kapan. Kayaknya sih sekitar 7 tahun yang lalu ya, waktu trip lebaran sama orang tua. Jadi ceritanya gue nyusul orang tua gue di Semarang, terus kita ngetrip bareng naik mobil ke Jakarta. Itu waktu itu tol Trans Jawa belum jadi, baru beroperasi fungsional gitu, masih belum jadi jalan tolnya. Dan itu juga startnya dari, kalau nggak salah dari Gringsing sampai Tegal ya, gue lupa sampai Tegal atau sampai tol Palikanci gitu. Wah kenangan banget sih, sekitar 7 tahun loh nggak lewat Kendal, akhirnya bisa lewat sini lagi. Setelah ketiduran bangun-bangun ini di kilometer 545 tol Solo Ngawi jam 6:07. Jadi semalam tuh busnya tuh masuk di tol Kaliwungu setelah titik kemacetannya berakhir guys. Dan dari sana gua ketiduran, bangun-bangun udah jam segini nih. Tidur sekitar 2 jaman ya berarti ya. Dan selalu suka banget bangun pagi di tol Trans Jawa ini, di tol Solo Ngawi, karena sunrise-nya tuh selalu bagus, selalu syahdu gitu. Dan di kanan biasanya kita bisa melihat pemandangan gunung. Dan kondisi kabin penumpang hari itu agak kurang kondusif ya, soalnya bus ini tuh kehabisan air bersih guys. Jadinya yang ke toilet tuh pada bawa botol isi air gitu buat nyirem. Dan gue disini juga agak kebelet sebenarnya, kepengen minta kru berhenti di rest area, tapi kok kayaknya masih bisa ditahan gitu. Jadi akhirnya gue putusin dah tahan aja deh. Nah mumpung penumpang sebelah lagi ke toilet nih, gue pengen kasih lihat nih bangkunya kalau udah full rebah itu segini, kira-kira 135 derajat lah ya ini guys. Dan ini lumayan nyaman sih, cuma jujur gua merasa lebih nyaman di bangku yang double leg rest karena badan tuh masih lurus gitu. Kok ini kan badan agak patah gitu ya rasanya, sudutnya. Nyobain yang youtuber cuman
Nah, untuk penumpang Harapan Jaya yang mau turun di Surabaya atau naik dari Surabaya, Harapan Jaya tuh nggak masuk di terminal Bungurasi. Kenapa? Karena Harapan Jaya itu udah punya pool sendiri di Jalan Medaeng ini guys, sama kayak Rosalia Indah. Dan pool Harapan Jaya ini setelah belok ke Jalan Medaeng ini, lokasinya nggak jauh, ada di sebelah kanan. Kira-kira sekitar 100 meter lah ya, kira-kira dari belokan Jalan Medaeng. Nah ini nih, pas di sebelah kanan nih, belok kanan ini poolnya. Gitu. Oh ya, buat kalian yang mau lanjut ke kota Surabaya atau ke Sidoarjo dan mau naik transportasi taksi online atau ojek online, untuk kalian bebas untuk booking di pool ini. Tapi menurut info Bapak Grab yang nanti gue pesen, itu kalian nunggunya di dalam aja, jangan nunggu di pinggir jalan, karena lebih aman dari gangguan taksi-taksi offline atau ojek-ojek offline di sana guys. Jadi kalian nggak usah turun di Grab Lounge lagi kalau naik Harapan Jaya. Mari Pak. Iya. Jangan ya. Iya betul. Maaf Pak. Iya lupa. Nah, Jalan Medaeng ini zona merah ya guys untuk kalian booking taksi online atau ojek online. Tapi ada beberapa titik yang kalian masih bisa booking kok. Misalkan kalau kalian naik Grab, kalian bisa di Grab Lounge. Sedangkan kalau Gojek, kalian bisa booking tuh di dekat kantor Gudang Garam. Nanti ada kok halte Gojek di sebelah kanan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin trip ini dari awal sampai akhir. Kayaknya ini video trip gue yang paling panjang nih, sampai 30 menitan, hampir 40 menit. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian supaya teman kalian juga bisa lihat nih kalau bus Harapan Jaya itu lumayan asik juga loh. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe ke channel gua. Sampai jumpa di trip berikutnya.